Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian kita pembahasan kitab Muslim tetapi musyrik. Sebentar, Ana share screen. Alhamdulillah kita sampai di halaman, siapa yang ingat? Ayo. Papu 1 ya. Kita di halaman 41. Halaman 41. Sebentar, scroll sampai halaman 41. Lewat. Nah, kemarin kita sudah alhamdulillah kemarin kita lagi membahas ini nih, apa 3 tanda kebahagiaan. Masih ingat gak? Yang pertama, jika diberi nikmat, dia bersyukur, ya kan? Nih, alhamdulillah kita ada 3 buah hadiah kuis buat yang belum pernah menang. Nah, pertanyaan pertama untuk kuis ini, yang belum pernah dapat hadiah, jadi biar kebagian semua ya. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara bersyukur. Ya, kemarin udah dijelasin panjang lebar tuh. Kalau ikut yang kemarin, insya Allah tahu jawabannya. 3 cara bersyukur. Ya, jawabannya tulis di chat aja boleh. Nanti pemenang yang itu yang paling bagus jawabannya dan yang paling benar, insya Allah dapat hadiah kitab ini, kitab Muslim tetapi musyrik. Insya Allah kita ada 3 hadiah. Jadi untuk pembukaan yang pertama, karena hadir duluan nih, ada kuisnya. Jadi kita ada insya Allah ada kuis di awal, di tengah, sama di akhir insya Allah. Nanti yang kedua tungguin aja ya. Baik. Yang kedua, kemarin kan 3 tanda kebahagiaan. Jika diberi nikmat, dia bersyukur. Jika dia diuji, dia bersabar. Ya kan? Jika diuji, dia bersabar. Kita masih melanjutkan di pembahasan ketika diuji, dia bersabar. Di halaman 41. Sebagaimana kita tarik sedikit nih. Sesungguhnya dunia ini tidak selamanya dipenuhi dengan kenikmatan, kemewahan, dan kelezatan. Dunia tidak selamanya seperti itu. Allah akan membuat kondisinya silih berganti. Nah, di antara hamba-hambanya. Jadi wajar kalau kita lihat teman kita ada yang kaya, teman kita ada yang sederhana, ada yang mungkin kurang mampu, kitanya juga posisinya mungkin gak jauh beda. Terus ada juga yang sedang diuji dengan seperti tadi, Soib Ana, ya kan, ayahnya terkena COVID sehingga meninggal, ada yang anaknya sedang sakit, ya semua ujian. Ada yang ujiannya kemewahan, ya kan, ada yang misalnya lagi pandemi gini, dia jualan masker online terus laku banyak gitu kan, itu dan harta juga. Bisa aja dia sibuk dengan kerjaannya itu, ngepak barang, kirim ke pengiriman, sampai dia kendor sholat, sampai dia lupa sama ibadah-ibadah yang lain, sampai nggak sempat baca Quran, bisa juga. Ya kan?
Dan kondisi itu sudah berganti. Tahun ini bisa seperti ini, tahun depan lain lagi. Kita nggak ada yang pernah tahu, teman-teman. Ya kan? Nah, bagaimana sih kita menghadapinya? Bagaimana sih kita mau bahagia dengan cara kalau misalnya kita lagi diuji itu bersabar seperti apa? Nah, para sahabat yang merupakan umat terbaik saja masih diberi ujian dan cobaan. Tuh, para sahabat generasi umat terbaik setelah Nabi Muhammad SAW masih diuji, apalagi kita yang 1400 tahun kemudian yang tinggalnya jauh dari tempat kelahiran beliau, ya kan? Selanjutnya halaman 21. Isam boleh baca, Sam? Allah berfirman, "Watilka ayyamun nudawilahu bainan nas." Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran. Quran Surat Al-Imran ayat 140. Seorang hamba hendaklah selalu mempersiapkan dirinya. Jika ia diuji dengan cobaan, hendaklah ia ketahui bahwa bukan ia saja yang telah diuji. Ujian yang diperolehnya juga pernah dirasakan oleh wali-wali Allah sebelumnya. Hendaklah setiap orang mempersiapkan dirinya dan bersabar menanti kelapangan Allah. Ingatlah, akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Syekh Rahimahullah berkata, aku juga memohon agar Allah menjadikanmu bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila diuji, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak meminta ampun kepada Allah ketika berbuat dosa, maka dosanya akan bertambah. Ini adalah suatu kebinasaan. Waliyazubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Nah, masih di bab yang ketika diuji bersabar nih. Seperti tadi kan, diuji secara bergiliran atau bergantian. Bisa terjadi pada kita, bisa orang-orang selain kita, bisa juga pada kehidupan kita sendiri ya kan. Dan ujian itu, gini teman-teman, bukan buat memuliakan seseorang. Misalnya dia diberikan pangkat yang tinggi, terus dia memiliki harta yang banyak, itu merupakan tanda kemuliaan dia? Bukan. Atau ketika orang hidup susah, makan gak ada, rumahnya kurang bagus, dan itu tanda Allah menghinakan dia? Enggak, bukan itu. Bukan itu standar seseorang dimuliakan atau dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketakwaan, teman-teman, standar kemuliaan. Jadi kalau kayak para nabi, kalau memang para nabi, kan para nabi mulia kita tahu. Tapi apakah kalau para nabi mulia terus dimuliakan dengan harta? Tentu semua para nabi kaya raya, teman-teman. Tapi kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah tidak ada makanan di rumahnya. Pernah juga ketika itu beliau berkurban ratusan ekor unta. Ya kan? Jadi bergiliran dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan bukan berarti kalau misalnya memang dimuliakan dengan harta, berarti Nabi kita harusnya orang paling kaya. Enggak. Kita lihat para nabi. Apakah orang kaya semua? Enggak. Padahal mereka paling mulia. Dan standar kemuliaan bukan dari banyaknya harta, bukan dari tingginya jabatan, bukan teman-teman. Dan bukan kalau kita misalnya hidupnya kerjanya sebagai security atau kita kerjanya bukan seperti pejabat di pemerintahan, bukan berarti kita dihinakan, bukan. Nah, dan kita lanjutkan. Seorang hamba hendaknya selalu mempersiapkan diri. Jika ia diuji dengan cobaan, hendaklah ia ketahui bahwa bukan ia saja yang telah diuji. Nah, tuh. Yang diuji, jadi bukannya, aduh anak diuji terus nih hari-hari. Enggak. Para sahabat dulu diuji, para nabi diuji. Ujiannya jauh lebih berat. Ya kan? Tahu kisah Nabi Ismail ketika mau disembelih. Apa nggak diuji juga tuh? Apa ada yang teman-teman di sini ujiannya suruh nyembelih anaknya? Nggak ada, anak yakin. Ya kan? Terus bagaimana Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, ya kan? Anak istrinya ngebangkang, dikasih tahu, diajarin, nggak mau dengerin, malah bantah. Itu ujian juga dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW ujiannya juga lain. Semua diuji.
Dan ketika kita diuji, seseorang yang berhasil lolos dari ujian, hendaknya dia tuh mempersiapkan diri dan bersabar, ya kan? Jadi dia harus sabar, nggak boleh putus asa, dan yakin dengan rahmat Allah. Dan dia tetap tegak pada agamanya, bukan jadi kayak orang galau gitu loh, bani rebahan. Diuji sedikit langsung, aduh hidup ana merana nih, susah gua. Hmm? Allah tega banget sama gua, masa gini-gini banget hidup gua. Kayaknya orang lain gak gini-gini amat. Tuh, udah mulai putus asa tuh sama rahmat Allah Subhanahu wa taala tuh. Kalau orang yang sabar, dia tuh nggak ngeluh loh, nggak putus asa, terus tetap ikhtiar. Kayak misalnya gini, nggak punya kerjaan, terus tiba-tiba udah harus dihadapi kan realitanya dah, relatif seperti itu kan. Terus apa yang dikerjakan? Apakah dia udah deh gue tiduran aja di kasur? Udah emang begini hidup? Enggak. Tahu kalau emang wah dipecat, ya udah mulai sekarang ana apa ya, ana bisa, oh si ini jualan ini nih, ana coba jadi apa, resellernya deh, ana jualin makanan apa, yang penting seperti ini, seperti burung pergi pagi pulang malam, dia nggak tahu pagi-pagi pulang perginya lapar, pulangnya kenyang. Kita tinggal jemput rezeki kok, kita nggak usah pusing sama rezeki, kita tinggal ikhtiar aja, apakah itu dapat atau kau enggak, itu Allah yang nentuin. Jika dapat kita syukuri, jika nggak dapat kita bersabar, ya kan? Ah gampang ente ngomongnya sabar-sabar aja. Enggak, memang sabar tanpa batas, dan ujian orang lain-lain. Ada yang ujiannya orang tua, ada yang ujiannya anak, ya kan? Ada yang ujiannya mertua, ada yang ujiannya menantu. Nggak usah angkat tangan yang ujiannya menantu, nggak usah. Yang ujiannya anak juga nggak usah angkat tangan, ya kan? Ada yang ujiannya harta, ada yang ujiannya kesehatannya, lain-lain. Dan gak usah iri. Allah berikan ujian seseorang, pasti orang itu mampu. Asal dia apa? Yakin dan sabar, dan yakin bahwa Allah akan menurunkan rahmatnya. Dan ujian itu bisa jadikan ya apa ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena gini loh, kalau semua dikasih kesenangan dan gak diuji, jadi nggak ketahuan mana yang benar-benar apa ya, benar-benar takwa tuh nggak ketahuan. Kayak misalnya lagi ujian UMPTN, sekarang namanya udah bukan UMPTN kali ya, zaman anu tuh kayak 20 tahun lalu tuh UMPTN namanya. Itu ujian buat tahu tuh mana yang belajar, mana yang enggak. Kalau nggak ada ujian, udah masuk aja semua. Nggak tahu tuh mana yang semangat, emang beneran pengen sekolah, atau yang cuma ikut-ikutan temennya, atau emang dia qadarullah salah nulis namanya, kok Ana jadi daftar kuliah ya, ya kan? Dan sabar itu ada 3 tahap, ada apa ya? Uh, ada 3 ini, hmm, ada 3 bentuk maksudnya. Sabar yang pertama yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika lagi dakwah. Ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika baca Quran, baru buka mushaf. Udah deh, 1 ayat aja ngantuk nih kayaknya nih, mata berat banget nih. Baru baca 2 ayat, alhamdulillah udah cukuplah 2 ayat buat hari ini. Tuh, itu belum sabar tuh. Tapi kalau ketika baca, Ana bertekad mau 1 juz nih, sabar tuh baca tuh. Alhamdulillah udah 5 lembar, terus sabar. Gak mudah memang. Dan istiqomah juga berat. Ada yang daftar tahsin, ada yang daftar apa kuliah, ada yang ikut kelas apa belajar mahroj, sabar. Misalnya hurufnya salah terus, sabar. Ibaratnya kita udah berapa? 30-40 tahun dengan huruf lafal yang salah, bisa jadi kita perbaikinya juga butuh waktu, sabar. Itu yang pertama, yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan dan ketika berdakwah. Berdakwah juga gitu, ketika share broadcastan, ada kajian, paling 1-2 nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah masih izinkan ada yang mau ikut, ya kan? Sebagaimana kita tahu para nabi, para rasul, ada yang pengikutnya 1, ada yang 2, ada yang banyak, ada yang nggak ada sama sekali. Itu menunjukkan apa? Kita ada nggak ada yang dengerin, tetap disampaikan, ya.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar ketiga apa? Ketika menjaga diri dari maksiat. Ketika teman-teman, misalnya yang laki nih, ada yang ngajak, ayo bro, kita berbuat maksiat ini yuk, apalah misalnya. Terus dia bilang, oh enggak deh bro, ana di rumah aja. Atau, oh kita pergi ke disco. Wah, ada ya masih orang pergi ke disco lagi PSBB gini. Ayo bro kita pergi. Enggak deh, ana di rumah aja. Ana nggak mau kayak gitu, itu dosa. Ya kan? Sabar tuh. Yang temen, lu udah nggak asik bro, udah nggak mau ikut lagi ke disco. Ajojing kita. Asik ajojing. Istilahnya klasik banget itu. Huh? Ya kan? Ayo. Enggak deh, Ana enggak. Ana di rumah aja. Ana mau janji sama anak mau bacain apa kisah sejarah Nabi ketika mau tidur. Wah, keren. Itu baru orang tua tuh. Bukan yang kayak apa orang tua galau gitu. Oh, udah deh lagi PSBB pusing Ana nggak ada pikiran. Udah ya kita pergi aja deh. Enggak. Itu bersabar tuh. Enggak gampang kan dimusuhin misalnya 5 orang yang ngajak terus kita bilang enggak deh Ana enggak pergi. Untuk kesabaran. Dan yang ketiga, sabar ketika apa? Menghadapi takdir Allah, ya, yang tidak disukai tentunya. Misalnya kayak tiba-tiba tempat airline tempat dia kerja, tiba-tiba nggak ada lagi umroh dan harus dirumahkan dengan batas waktu yang nggak ditentukan. Itu sabar tuh, takdir Allah. Mau marah nggak mungkin, ya kan? Dan juga paling insya Allah misalnya kita harus hadapinya juga dengan ini kok. Kita mau marah-marah sama siapa coba? Nggak ada manfaatnya juga marah-marah. Sabar. Ada juga yang kayak tadi teman Ana tuh Ana ceritain. Ayahnya tiba-tiba positif COVID dan dirawat langsung 2 pekan dan meninggal. Itu sesuatu yang dia tidak suka itu. Dan itu takdir Allah. Nggak boleh kita marah-marah. Allah kasih ujian, silih berganti. Kebetulan ujian kita lagi pasti seperti itu. Kayak Ana cerita, berapa tahun yang lalu ya, ketika ayah Ana meninggal. Ana apa ya? Ayah Ana meninggal mendadak dan Ana harus apa ya? Ya Ana kan anak laki satu-satunya. Ana harus masuk ke dalam kubur. Gali ikut masuk ke dalam. 6 bulan kemudian mertua Ana meninggal. Ana ngerasa ya Allah, dalam nggak sampai 6 bulan Ana 2 kali masuk ke liang kubur dan apa ya? Menguburi 2 orang yang Ana sayangin gitu. Ujian tuh. Nggak mudah teman-teman. Ya kan? Dan ujian orang lain-lain dan silih berganti. Ada yang seperti itu. Dan bagaimana sih sabar ketika kita menghadapi ujian itu, ketika kita menghadapi musibah, itu juga udah di ini kan apa dijelaskan oleh para ulama zaman dulu. Apa yang tadi udah ya, sabar itu ketika apa tadi? Kalau ada yang bisa jawab, tulis di chat, nanti bisa dapat hadiah kitab Muslim tetapi musyrik, ya. Dan bukan cuma buat dijawab ya, diamalin juga. Nggak akan mudah memang, tapi diamalin. Nah, itu ketika apa sabar terhadap 3 kesempatan. Lalu ketika kita menghadapi musibah, apa sih yang kita lakukan? Sabarnya itu mesti seperti apa sih? Ana yakin ya sebagian dari kita pasti kena musibah. Ya kan kadang kita senang, kadang kita sedih, pasti ada. Dan ini juga ada 3 sabar ketika tertimpa musibah. Yang pertama apa ya? Sabar ketika tertimpa musibah. Jadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berharap pujian, bayangin. Ketika kita kena musibah, kita harus ya Allah, ini karena Allah aku bersabar. Nah, sabarnya tuh karena Allah. Kebayang nggak? Kalau nggak ada yang nggak kebayang, boleh di chat nanti kita diskusiin. Jadi sabar ketika apa ya terkena musibah tuh kita sandarkan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ini memang takdir dari Allah untuk aku agar aku bisa jadi orang yang lebih baik. Jangan harap pujian. Kadang kan gini, oh iya bro, dompet anak hilang. Dan tapi alhamdulillah sih gue sabar sih, gue nggak ini sih nggak sedih-sedih banget. Atau misalnya apa ya anaknya sakit gitu. Terus dia post tuh di sosial medianya dia bilang, ya doain ya biar anak-anak ini, anak
Ana udah misalnya gini, Ana udah keluar uang banyak, misalnya anaknya lagi sakit nih, Ana udah keluar uang banyak, atau ibunya deh, ibunya sakit, terus dia post nih di sosial medianya, di Facebook misalnya dia post, Alhamdulillah, udah 7 hari aku menginap di rumah sakit menemani ibuku. Udah jutaan uang aku keluarkan agar ibuku cepat sembuh. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada ibuku. Ditulis tuh di sosial media. Kalau berdoa tuh jangan di Facebook. Kalau berdoa kepada Allah. Kalau berdoa di Facebook, itu orang-orang lihat. Oh, kasihan. Oh, dia bakti ya. Itu ngarepin pujian tuh. Bahaya. Bisa jadi 7 hari badan kita remuk tidur di rumah sakit, sia-sia blas, gak ada faedahnya. Bisa jadi puluhan juta uang kita keluar buat bayar ICU ibu kita, gak ada faedahnya sama sekali, blas di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya nol, nol besar, zong. Karena apa? Karena kita mengharapkan pujian. Jadi kesabaran kita bukan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kan misalnya dia lagi tidur di rumah sakit, uangnya udah keluar puluhan juta bahkan ratusan juta. Seharusnya kan dia ibunya lagi tidur, oh mama tidur nih, ngambil wudhu misalnya jam 1 malam, sholat tahajud, nangis tuh, ya Allah berikanlah aku kesabaran, berikanlah aku kemudahan, ya Allah, memang kalau memang ini takdirmu aku ridho ya Allah, nangis tuh di ini pas lagi sholat tahajud, bukannya nulis di sosmed ibunya di foto yang lagi diinfus sambil kasih caption, udah uang keluar ratusan juta, udah 7 hari aku nginep di rumah sakit, berikanlah aku kesabaran. Apa yang terjadi kalau kayak gitu teman-teman? Ya kan? Itu yang pertama tuh. Jadi kita harus sandarkan hanya kepada Allah, jangan mengharapkan pujian manusia. Yang kedua, ya, ridho. Jadi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jengkel, jangan marah. Tahu nih misalnya tiba-tiba ibunya sakit. Terus langsung, ya sakit lagi. Ini bisnis gue gimana nih? Gue lagi packing nih, jualan masker nih. Ngerepotin aja sih. Kenapa sih ya Allah harus sekarang sakitnya? Itu tanda gak ridho tuh. Ridho. Allah takdirkan itu semua apa ya? Untuk ini, untuk ujian buat kita. Lagi giliran kita aja di ujian seperti itu. Misalnya lagi jalan, tiba-tiba pegang kantong, wah dompet Anda nggak ada. Jatuh di jalan. Ya, jatuh lagi, hilang lagi. Itu nggak ridho tuh. Bego banget sih gue gitu. Lagi nggak beruntung banget gue hari ini. Nah, itu salah semua tuh omongan tuh. Ya. Atau anaknya, misalnya anaknya lagi makan mecahin piring. Dasar bodoh banget sih jadi anak. Itu takdir Allah tuh, nggak boleh kita kayak gitu. Anak namanya anak kecil, memang kadang dia teledor. Kita nasihatin, nah hati-hati ya, lain kali jangan pecahin. Kan udah 12 lusin kamu pecahin kemarin. Nah, itu sabar banget tuh orang tua tuh. Udah 12 lusin, mama udah manggil tukang keliling tuh buat beli piring lagi. Ya kan? Dan yang ketiga, dan ini juga penting loh. Ya, jangan sampai kita tiga-tiganya penting nih. Yang pertama, yang ketiga nih penting juga. Sabar semenjak awal. Awal tuh maksudnya ketika kena di hati tuh. Pas ketika berita itu masuk di WA, ketika kita melihat piring itu pecah di lantai. Ketika kita menerima kabar, Kak, ibu sakit dirawat di rumah sakit, itu tuh. Nih, Anda baca nih. Hadisnya dari hadis riwayat Bukhari nomor 1302 dan Muslim nomor 926. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, as-sabru inda sodmatil ula. Sabar itu ketika pada hentakan pertama, teman-teman. Ketika piring itu pecah, ketika WA itu masuk, ketika kita dapat broadcast dari atasan, kamu mulai besok jangan masuk ke kantor ya. Atau mulai besok nggak ada flight sampai waktu yang nggak ditentukan. Itu sabar tuh. Sabar itu pas lagi gitu. Kalau kita pas lagi gitu marah-marah, terus 2 hari 3 hari kemudian udah tenang, ya udahlah udah santai. Enggak, sabar itu pas lagi di awal tuh. Kak, mama sakit di rumah sakit ini, dek, ya kan, di hati tuh kena tuh. Itu tuh namanya sabar tuh.
Jadi ingat ya, sabar ketika menghadapi musibah ada 3. Yang pertama, jadikan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedua, ridho dengan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, sabar ketika pada hentakan pertama.